Halo, selamat malam. Balik lagi di channel Pikal tentunya. Kali ini sih gue mau bikin konten ngobrol-ngobrol santuy, anjay. Ngobrol-ngobrol santai gitu, tapi tentang pengalaman mistis gitu sih. Dan ini konten perdana di channel ini. Semoga aja kalian suka dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke. Untuk malam kali ini kontennya tuh pengalaman horor dari salah satu narasumber, dan narasumber itu adalah teman gue sendiri. Namanya tuh Azam. Dia tuh pernah kerja di salah satu restoran dulu di daerah Jakarta sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Ya, gimana Azam untuk pengalaman yang pernah kau alami, anjay? Ya, ini pengalaman gue dulu ya. Itu pas tahun 2018 kayaknya lah. Itu gue di situ baru 2 atau 3 bulan lah kerja di situ. Masih pegawai baru berarti, magang? Bukan magang, training. Oh, training ya maksudnya, Iya. training. Ya, gaji masih dikit dong. Oh jelas. Oh, iya. Tinggi. Belum masuk UMR. Oh, belum masuk KMR. Klik ya. Perusahaannya tahu. Oke, lanjut. Ya waktu itu pas gue baru masuk ke situ, di situ itu kan gue baru 2 atau 3 bulan di situ ya. Yang menurut gue sih nggak terlalu serem ya, ataupun gimana. Berarti tuh belum ada kayak apa maksudnya hal-hal yang aneh gitu, belum ada. Kalau dari gue sendiri sih ya enggak lah. Cuman kalau kata yang anak-anak yang lain ataupun teman-teman gue di situ, kayaknya sih pernah, ataupun ya ada beberapa lah yang pernah ngalamin gitu. Cuman tapi adalah salah satu kejadian yang ibarat gue nggak sendiri lah. Itu pas waktu briefing pulang kerja, itu sekitar jam 10 atau setengah 11-an gitulah. Malam ya? Iya malam. Masih pagi. Iya kali aja. Ya itu adalah salah satu teman gue. Dia perempuan gitu kan, nggak tahu gimana, padahal itu briefing baru mulai, nggak tahu gimana dia tiba-tiba pingsan gitu. Capek kali. Mungkin, ataupun belum dapat gaji. Oh, bisa jadi. Ya itu pas dia pingsan, terus nggak tahu gimana tiba-tiba teriak nangis gitu. Ya kayak orang kesurupan gitulah. Oke. Terus Ya. ditangani atau dibiarin? Ditangani dong pasti. Oh, Ditanganin pas lagi nanganin si itu, nggak taunya teman salah satu lagi, emang dia dasarnya yang gue tahu itu kayak dia suka gitulah, suka kesurupan juga. okay. Akhirnya ikut-ikutan juga kesurupan gitu. Baperan ya, ada orang kesurupan ikut kesurupan. Terlalu bawa hati. Oh iya, oke. Ya itu akhirnya kan pas waktu itu kesurupan itu 2 orang. Lah karena mungkin udah keadaan udah nggak baik gitulah. Akhirnya adalah salah satu teman gue kan, karena mungkin di situ yang kerja di situ nggak tahu ada yang bisa ngurusin itu atau enggak, atau ada yang bisa atau enggak lah, cuman gue nggak tahu. Ya akhirnya salah satu teman gue lapor lah ke RT yang ada di situ, daerah situ. Untungnya juga waktu itu ada bapak-bapak lah lagi pada kampling gitu kan. Oh iya. Nongkrong di pos kampling. Akhirnya dipanggil lah RT sama yang warga kampling itu buat nangan itu. Yang pas waktu dia tangan itu yang satu ya sadar lah, yang satunya akhirnya kan dipisahin yang satunya. Cuman yang satunya lagi itu yang kesurupan ya cukup lama lah. Oh, itu untuk yang apa? Kan itu satu udah disembuhin ya, ibaratnya sosoknya udah keluar. Itu kira-kira yang sosok waktu pas masuk ke dalam tubuh si temen cewek itu sosoknya apa tuh kira-kira? Kayaknya sih perempuan, tapi nggak tahu itu gimana ya. Soalnya dari cara dia nangis terus teriak-teriak gitu, itu tuh ya perempuan lah. Kayak sejenis kuntilanak gitu kali ya? Ya bisa jadi sih, cuman nggak tahu pastinya itu apa. Oke. Udah lanjut. Ya pas yang satunya kan belum sembuh itu, cuman nggak tahu gimana tiba-tiba dia itu nunjuk ke arah
ke arah lantai 2, itu dia tiba-tiba nggak tahu gimana ya, itu nunjuk ke arah depan toilet lah di lantai 2. Enggak, bentar. Dia nunjuk ke lantai 2. Hah? Itu naik dulu ke lantai 2 atau nunjuk doang? Enggak, karena kebetulan waktu itu dari lantai 1 itu kelihatan kalau lihat ke atas itu langsung lantai 2. Oh, berarti ada deket tangga gitu ya berarti ya? Ya, cuman itu di pojokan yang depan WC lah dia nunjuknya. Oh, oke. Udah enggak, terus ada lah temen gue itu nanya kenapa gitu, ada apa, Kebelet. bisa jadi sih. Oh, bisa jadi. Cuman dia setan kebelet takut ya gitu atau oh, gimana kesana. setan bisa kebelet, keren dah. Oke. Terus lanjut. Ya si cewek itu yang kesurupan itu nggak tahu, dia mungkin setengah sadar atau gimana ya, terus dia bilang katanya ada di depan toilet itu ada tinggi besar gitu, hitam berbulu. King Kong. Bisa Oke. jadi sih. Oke. Ngehalu mungkin dia. Oh, halu King Kong. Iya, kepengen nonton King Kong dia. Oh, King Kong vs Godzilla. Iya. Oke. Ya setelah dia nunjuk itu nggak tahu gimana, terus yang warga itulah yang keliling, yang pada kampling itu Siapa itu? warga dari situ. Enggak, namanya. Ya mana gue tahu lah, gue nanya namanya. Kali aja udah kenalan gitu, Pak. Ya udah tahu kok, tanya saya. Oke. Kayak seseorang ya. Iyalah. Nggak tahu gimana. Ya, terus tiba-tiba dia pingsan gitu lah, orang yang cewek itu. Pas dia bangun, taunya udah sadar gitu. Maksudnya udah bangun kok sadar, gimana maksudnya tuh? Ya nggak tahu kan, awalnya kan dia kan mungkin setengah udah setengah sadar ya karena kesurupan itu. Terus nggak tahu diapain sama orang itu, yang warga itu. Oh, terus, dia langsung sadar gitu ya? Ya terus dia tiba-tiba pingsan, terus pas bangun dia udah sadar gitu. Oh, oke. Ditanya juga udah tahu gitu lah, udah jawab. Terus akhirnya ya udahlah, dibatalin itu briefingnya. Akhirnya yang cewek-cewek itu disuruh pulang ke mesnya masing-masing lah. Oke. Ya menurut gue pas hari itu ya udah biasa aja gitu. Oh, itu untuk kejadian pertama kali. Tapi setelah kejadian itu, pas malamnya itu 5 hari atau hampir seminggu kayaknya. Parah. Biasanya enggak, maksudnya biasanya anak-anak cowok gitu kan tidurnya di lantai 2 itu. Oh, berarti nanti itu buat tidur Ya, karyawan gitu ya? buat karyawannya laki-laki. Kalau misal yang di bawah itu, yang satu itu buat masak lah. Oke. Nggak tahu gimana selama 5 hari atau 7 hari itulah, yang biasanya kadang nyampe jam 2 jam 3 masih bernongkrong gitu di depan TV atau di balkon lantai 2 itu nggak ada yang sama sekali ke situ. Pasti pada masuk ke kamar masing-masing setiap jam. Ya anak-anak yang di pelayanan udah pada pulang lah. Berarti setiap anak pelayanan pulang, anak laki-laki yang tidur di lantai 2 langsung tidur semua, masuk kamar semua maksudnya? Iya, masuk kamar. Biasanya itu nyampe jam 2 gitu atau jam 3 masih ada yang di bawah gitu bikin kopi ataupun nongkrong sambil main game gitu. Itu karena kejadian itu nggak tahu gimana ya, mungkin karena pada takut karena yang kesurupan tadi nunjuk lantai atas itu. Oke. Terus ada kejadian-kejadian aneh lagi nggak sejak kejadian itu? Sejak itu ya itu kejadian pas ya kan gue kan punya dulu gue punya cewek di situ juga, itu situ kerja nama gue. Mantan. Ya mantan. Ya itu pas malam-malam lah, jam 2 atau jam 3-an. temen cewek gue itu, bukan cewek lah, mantan gue itulah, temen mantan gue itu. Jangan disebut cewek, udah mantan. Ya temen mantan gue itu tiba-tiba nelfon gitu kan, itu jam 2 atau jam 3 malam lah. Penguburan amat. Ya mungkin sih. Itu Gak maksudnya jelas. Gangguin orang tidur. Oh bang. Iya. Nggak, maksud gue tuh dia nelpon jam 2 jam 3 itu tuh maksudnya ada apa gitu loh? Ya katanya sih si mantan gue itu gimana ya nyebutnya ya, mantan apa sih? Ya mantan aja. Itulah.
ya mantan gue itu katanya kesurupan gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kan gue kan ke mes itu perempuan, gue ke situ. Gak taunya di situ ada 3 orang yang kesurupan sama orang yang waktu itu, yang 2 orang itu. Oh berarti yang 2 orang yang pernah kesurupan waktu briefing itu kesurupan lagi. Iya, sama yang mantan gue itu. Oke, berarti jadi 3 orang yang hari ini. Nah, Terus akhirnya karena di situ daerah Kopassus ya. Oke. Akhirnya ya dipanggilin lah. Waktu itu di deket base cewek itu ada provos lah, pos provos gitu. Lah untungnya kan di situ ada yang jaga. Akhirnya dipanggil lah si provosnya itu buat nyembuhin gitu. Terus bisa. Alhamdulillahnya bisa. Oh, berarti langsung 3 orang itu disembuhin langsung. Ya akhirnya sembuh lah, dia udah kesurupan lagi gitu. Oke. Ya udah lah, akhirnya gue pulang. Oh, langsung pulang ya. Ya karena udah malam kan gak enak di mes cewek. Di mes cewek ya. Terus selang berapa bulan dari kejadian itu sih ya mungkin biasa-biasa aja ya. Mungkin di tempat itu kayak udah nggak ada lagi lah. Bisa dibilang. Langsung kayak biasa gitu, nggak ada kejadian mistis lagi. Ya bagi gue, tapi cuma kan nggak tahu yang teman-teman gue di situ. Oke. Cuman pas gue di situ ya biasa-biasa aja lah. Ya selang berapa bulan kan gue dipindahin ke daerah Depok lah. Waktu di daerah Depok itu sama, gue waktu itu baru dipindahin itu sekitar berapa bulan ya. Intinya masih baru, gue lupa pastinya baru berapa bulan di Depok. Itu kejadian malam juga pas lagi briefing. Oh, briefing lagi berarti ya? Ya, pas briefing waktu pembawa kesialan. Iya bisa jadi sih mungkin. Gak Okay. jelas, masa briefing pulang kerja, capek kan kita. Oke. Itu yang mantan gue itu tiba-tiba pingsan gitu. Cewek lagi. Mantan gue. Oh, mantan. Oke. Pingsan kan. Terus Bentar. Berarti lu dipindahin, mantan lu juga ikut pindah gitu? yoi. Oh, Harus dong. Oke. So sweet. Ya karena supervisornya sendiri juga best friend lama gue. Oke. Karena best friend lu pindah, terus lu minta supervisor untuk cewek lu pindah juga. Enggak sih, aslinya gue gak minta, cuman hoki aja tiba-tiba barengan gitu. Oh, oke, gue kira Iya. kayak bisik-bisik gitu. Enggak lah. Enggak taunya kan ya dia pingsan. Terus ya karena posisi lagi di warung ya, jadi dia cuma diangkat lah, ditaruh di atas meja gitu. Tapi itu masih posisi kesurupan. Bukan kesurupan, pingsan. Oh iya, pingsan doang, belum kesurupan ya? Belum. Oke. Emang kayaknya nggak kesurupan sih menurut gue. Pas dia sadar itu kan dia kan nggak tahu gimana, nangis gitu kan. Cuman nangis tapi dia sadar gitu. Posisinya tapi dia sadar. Terus dia nunjuk ke arah atas. Berarti plafon gitu. Berarti nggak sadar dong kan sampai nunjuk. Dia sadar karena dia manggil nama gue. Oh oke. Tapi dia nunjuk ke arah gitu. Iya, nunjuk ke arah atas gitu yang di plafon itu. Terus gue kan samperin, gue tanya kenapa gitu. Terus katanya si cewek gue itu dia nyebutin si cewek itu tuh yang di atas pakai baju merah. Kuntilanak gitu. Merah berarti? Nggak tahu kuntilanak atau apa ya. Soalnya bajunya itu hampir kayak kebaya tapi bukan kebaya. Hampir mirip kayak kebaya lah. Tapi merah semua. Merah ya. Ya terus kan dia ngomong lah. Katanya si cewek itu yang setan merah itu, dia bilang katanya ke cewek gue, ayo balik lagi ke tempat yang kerja dulu itu yang di Jakarta. Terus gue tanya ngapain ke sono, kata gue kan gitu. Oh berarti si kuntilanak, ibaratnya tuh kuntilanak merah tuh ngajak cewek lu buat ke yang tempat dulu. Iya. Terus kan gue tanya gitu, terus akhirnya si cewek gue itu nggak tahu itu komunikasi atau gimana, tapi dia ngomong sama itu ngapain gitu ke sono. Itu waktu posisi baru bangun dari pingsan. Iya. Terus kata cewek gue, dia jawab
dulunya itu si itu ternyata kalau tidur itu di samping cewek gue itu. Oh, si merah itu. Ya katanya si Merah. si merah itu bilang katanya kangen pengen tidur bareng gitu. Soalnya kadang kalau tiap malam itu suka nemenin gitu. Katanya dia kalau di sana itu karena udah nggak ada cewek gue ya, kayak butuh teman buat tidur bareng gitu. Oke, merinding gue ya anjir. Tidur bareng anjir. Oke, lanjut. Nah itulah, terus akhirnya ya udahlah, terus kata gue kan bilang ya udah kita ya emang udah nggak bisa balik ke sono, mendingan si cewek itu suruh pulang, kata gue bilang gitu kan. Terus pulang. Ya akhirnya si cewek gue itu nyuruh si merah itu buat pulang gitu kan. Terus akhirnya yang nggak tahu gimana, terus katanya ya udah akhirnya dia pulang gitu. Oke. Ya udahlah, setelah itu kan akhirnya ya udah gue gue disuruh kepala warung di situ, akhirnya udahlah bawa pulang aja gitu. Apa kuntilanaknya? Ya kali gue bawa setan. Oh iya. Anjing. Oke. Kali aja kan. Ya udahlah akhirnya gue bawa pulang gitu kan ke mesnya. Ya udahlah, pas itu emang udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Udah nggak ada kejadian yang ada kayak gitu. Setelah itu adalah satu lagi kayaknya sih. Iya satu lagi. Itu teman gue yang lama itu yang waktu di Jakarta kesurupan itu, pas gue di Depok kan, itu kan udah berapa bulan lah. Taunya si cewek itu yang pas kesurupan itu dia dipindahin ke Depok juga. Dipindahin ke Depok. Ya pas itu nggak tahu hari apa lah. Cuman pas lagi siang-siang itu jam 2-an lah. Dia lagi goreng-gorengan gitu kan. Nggak tahu gimana. Lagi goreng dia tiba-tiba pingsan gitu. Oh, lagi ngegoreng. Iya, posisi lagi ngegoreng. Oke. Dia pingsan. Terus dibawalah ke kantor kan. Ya buat dia istirahat gitu kan. Lah nggak taunya Kesurupan. iya tiba-tiba teriak-teriak nangis gitu kan. Oke. Tapi nggak tahu gimana yang bikin aneh. Tiba-tiba teman gue yang nyamperin gue bilang, "No, sini kesurupan." Lah gue jawab, "Lah terus kenapa nanya ke gue?" Gitu. Oke, terus? Ya terus kan Menarik. si teman gue itu malah bilang, "Ya udah ke sono dulu," gitu katanya. Cuman kan gue nggak tahu apa yang, ya udah kesurupan ya bilang aja sama yang ngerti gitu kan, yang buat nyembuhin gitu. Ya ustadz atau apa gitu kan. Oke. Kenapa malah ngomong ke gue gitu. Oke. Terus kan ya karena dia maksa gitu, ya udah akhirnya gue ke situ kan. Gue nanyain pas yang kesurupan itu, kenapa gitu, ada apa, kenapa malah masuk gitu. Nggak tahu, katanya si itu tuh suka sama si anak ini. Oh, si setannya suka sama si cewek ini. Ya Jadi si setan cewek kan? cewek juga. Oke. Karena di situ di dapur itu tuh ada satu WC lah, cuman WC itu tuh udah nggak digunain. Oh, kayak ditutup gitu ya. Cuman anehnya yang si setan itu malah bilang kayak nyuruh itu WC dibersihin terus dipakai lagi, jangan dikosongin gitu. Oh, oke. Ya mungkin ada baiknya juga sih. Ya, untuk Kan. menjaga kebersihan. Terus kan tapi malah si setan itu malah bilang, tapi gue nggak kayak gimana ya, aku tuh nggak mau keluar dari anak ini gitu. Oh, dia nggak mau keluar. Ada syaratnya gitu nggak, kayak gue mau keluar tapi kalau syarat gue terpenuhi gitu misalnya? Nggak ada sih, cuma dia bilang ya aku suka sama anak ini Dan aku nggak mau keluar gitu. Gitu. Oke. Terus menarik. Ya adalah salah satu teman gue, mungkin dia ngerti gitu kan. Terus dia jawab gini, kalau lu nggak mau keluar, gue bakar langsung nih sekalian sama tempat lu sekalian gitu. Oh, maksudnya tempat tinggal lu sekalian di situ. WC-nya itu dibakar. Iya, si setan itu mungkin kayak nantangin atau gimana ya. Akhirnya si teman gue nggak tahu diapain, dia mungkin baca apa ataupun gimana. Akhirnya ya kayak setan itu tuh kayak minta ampun gitu loh. Dibaca nama ayat kursi.
nggak tahu dibacanya apa, gue kurang tahu. Oh, oke. Terus kan ya karena gue gimana, gue pancing aja sekalian. Dipancing gimana maksudnya? Udah bakar aja udah, kata gue gitu. Oh, oke. Lu Iya. maksudnya Malah ngompor-ngomporin gitu ya. Iya. Oke. Udah bakar aja, bakar. Oke. Terus Cuman kata gue kan gitu. Oh, oke. Terus si setannya itu gimana reaksi dari setannya? Ya dia si setan itu cuma bilang ampun gitu doang. Tapi yang nggak tahu gimana akhirnya dia keluar gitu kan. Oh, langsung keluar tuh berarti. Iya, dia keluar. Udah lah, akhirnya kan si itu kan nyuruh si kepala warung gua, nyuruh lah anak buat bersihin WC itu. Ya udahlah, setelah itu selang berapa hari sih, atau berapa minggu lah, gua lupa. Si cewek itu pas jadi kosan, dia tiba-tiba ngechat gua, Terima kasih. bukan anjing. Oh, kali aja gitu kan. Ya, terima kasih udah Karena membantu. kan itu kejadian udah selang berapa minggu lah. Oke. Dia ngechat gua, itu posisi jam 9 malam kayaknya, apa jam 8 jam 9. Dia ngechat gua, dia bilang katanya dada gue sesek, terus bisa kesini enggak gitu. Oke. Ya, terus gue tanya kenapa emangnya gitu. Nah dia tiba-tiba nelpon bilang kayak nggak tahu ya suara dia gimana, terus dia bilang maksa gue udah kesini gitu. Ya udahlah, karena gue kasihan kan denger gitu kan. Gue samperin ke kosannya dia. Kalau posisi dia di kosan itu pintunya dikunci dan dia sendiri di dalam. Tapi dia minta lu ke situ. Iya, nggak taunya gimana kan. Terus kan gue kan lihat dari jendela. Oh, lihat jendela. Iya, taunya dia nggak tahu gimana ya, kesempatan gimana dia tiba-tiba nangis teriak gitu. Tapi itu pintu dikunci. Dikunci dari dalam sama dia. Oke, terus? Karena gue bingung sendiri kan atau yang mau ngapain gitu. Akhirnya gue nelpon teman gue yang satunya. Cowok juga. Oke. Ya akhirnya ya mau nggak mau kan dikunci dari dalam, didobrak lah pintunya. Oke. Terus Didobrak itu, nggak tahunya pas itu dia di dalam stasiun udah kesurupan. Oh berarti misal udah gue bingung nih. Dia di dalam udah kesurupan kan ya? Iya. Terus nelpon lu sama Sebelum itu tuh dia masih sadar gitu, belum kesurupan. Oh berarti makanya pas WA nelpon gitu tuh sadar. Iya, cuma suara dia udah terasa aneh gitu. Oh berarti habis itu berarti langsung kesurupan gitu Iya, ya? mungkin pas lagi perjalanan ke situ kali. Oh oke. Menarik nih ya. Udahlah, akhirnya kan karena waktu itu di situ pas di Depok itu adalah satu orang yang bisa soal gituan. Nggak tahu dia ngapain, akhirnya yang masukin itu ke cewek itu dimasukin ke badan dia sendiri. Oh, jinnya dipindahin gitu tapi ke badan sendiri. Iya, katanya sih sosoknya kan nenek-nenek atau gimana lah. Cuman pas di benar, berarti ganti sosok enggak tadi siang itu. beda. Tadi siang maksudnya beberapa minggu yang lalu itu. Iya beda. Ya, ternyata itu yang masuk itu tuh katanya ya penunggu di kosan itu, si kosan cewek itu. Penunggu di kosan cewek. Nah si nenek itu katanya bilang, ini tempat ini tolong dirawat, dibersihin, sering dibuat ngaji, sholat gitu. Masih kesan bagus ya. Iya. Terus kalau misalkan mau ngapa-ngapain jangan di sini gitu. Ya ibarat dia nyuruhnya ya tempat ini buat baik-baik gitulah. Jangan yang kayak misalkan maksiat gitu ya. Iya. Dia itu Islam gitu, terus akhirnya Langsung pergi. dia pergi. Udahlah, akhirnya pas itu malam apa ya, Rabu atau apalah. Terus akhirnya kan di kosan itu ya udahlah, akhirnya anak-anak berkumpul di kosan cewek ya buat ngaji bareng lah gitu, pasingan nggak bareng gitu. Ngadakan pengajian gitu ya. Udah selesai maksudnya kejadiannya atau masih ada kejadian yang lain gitu? Kejadian lain ada sih, cuman itu udah beda tempat lagi. Oh berarti bukan di Depok lagi. Berarti lu kerja tuh pindah gitu kan, maksudnya setiap tempat tuh pindah tempat, ada lagi pindah tempat, ada lagi kejadian gitu. Iya. Oh berarti ini lu habis di Depok pindah lagi. Itu selang berapa bulan gitu? Itu selang
ya 7 bulan 8 bulan lah dari situ. Oh, berarti habis kejadian si yang cewek itu kesurupan nenek-nenek, udah nggak ada kejadian mistis lagi semenjak itu. Oh ada satu, Oh, masih ada satu. ada Kan ya, banyak banget. itu waktu itu pas gua pulang kerja kan, itu pukul pulang kan 1:30. Ya itu gua bertiga lah sama teman gua nongkrong di belakang warung lah, Warung, maksudnya warung apa itu? warung yang tempat gua kerja. Oh, oke. Nongkrong di belakang warung itu, ya nggak tahu gimana ya, yang cowok itu yang pernah masukin nenek-nenek ke diri dia sendiri. Dia nggak tahu gimana tiba-tiba dia di pojokan sambil kayak gimana ya, kayak orang nggak tahu gimana sih, Kayak orang linglung gitu. bisa jadi sih. Terus sih karena ya teman gue yang cewek, dia teriak dari dalam gitu kan, manggil-manggil, "Mas, itu tolongin Mas, kenapa itu?" gitu. Pas gue ke situ, taunya si cowok itu kayak kerasukan lagi. Oh, yang cowok. Oke. Yang cowok kerasukan gitu. Tapi anehnya itu yang dia kerasukan itu kayak gimana ya, ngaung-ngaung kayak anjing gitu loh. Kuk gitu. Iya. Kerasukan hantu anjing. Ya nggak tahu gimana ya, atau mungkin dia bawaan dia atau gimana, gue sih kurang tahu ya. Cuman pas pikiran gue itu, karena di belakang warung itu tuh ada pelatihan anjing lah. Tempat ngelatih anjing, mungkin menurut gue dari situlah. Cuman nggak tahu pastinya sih. Cuman pas itu ya karena saking paniknya kan, dia tiba-tiba lari loncat gitu, dipegang lah sama anak-anak itu 5 orang apa 6 orang yang megangin. Ya, terus dia anehnya dia malah bilang gini, lepasin, kalau nggak dilepasin lu semua akan mati gitu. Si orang kesurupan itu Ngomong gitu? iya, Anjir, ngeri banget ya. dia bilang gitu. Anjir, merinding gua. Itu hantu anjing padahal ya. Iya, Masa bisa kayak gitu, keren banget. ya udahlah. Terus kan akhirnya kan dia kan mungkin entah dia gimana, si yang kesurupan itu tuh tiba-tiba kayak gimana ya, nunjukin lah itu di situ gitu. Nah terus gue tanya ada apa gitu, lah situ tuh cuma jawab gombel gitu. Itu yang kesurupan cuma ngomong gombel. Iya, nggak tunjuk gitu kan. Terus dia kayak mohon gitulah, tolong lepasin gitu. Suara dia pelan gitu tiba-tiba, yang aslinya kayak teriak-teriak gitu, terus tiba-tiba pelan kayak mohon gitulah, tolong lepasin gitu. Udah ya dilepasin lah sama anak-anak. Pas dilepasin, dia ke WC itu yang kosong itu, yang di dapur. Oke. Dia ke WC itu, nggak tahunya entah itu gimana ya, ya dia cuma ngomong gombel gitu, terus minta botol kosong gitu. Betul, oke, iya. Dia minta botol kosong, nggak tahu dia diapain. Terus akhirnya dia nyuruh gini, tiba-tiba pas dia masuk ke dalam WC itu, tutup gitu botolnya ini. Pas kan dia minta botol, terus dia masuk ke dalam WC. Pas dia keluar dia teriak tutup gitu. Tutup apa itu? Botolnya ditutup botolnya gitu. ditutup, oke. Udah akhirnya ditutup. Terus dia bilang buang aja yang jauh gitu. Nah ditanya emang apa gitu, ya gue gombel gitu. Cuman setelah itu dia tiba-tiba sadar gitu, dia pingsan terus sadar si cowok itu. Berarti pas ngomong tutup itu berarti masih belum sadar gitu? Belum sadar. Terus pas dia udah ngasih botolnya, tiba-tiba pingsan. Oh, pas banget berarti. Nih, langsung. Iya, langsung Diatak pingsan. gitu. Iya. Oke. Ya udahlah, pas pingsan itu kan dibawa ke kantor. Terus dia pas lagi sadar itu, ya dia cerita katanya adalah itu nggak tahu sosok gue atau gimana, itu datang dari mana dia sendiri nggak tahu. Mungkin dari nenek yang bebek itu kayaknya sih nggak bagus mungkin niatnya gitu loh,
makanya yang punya dia sendiri daripadanya mau kodamnya gitu ya ibaratnya. ya kayak nggak terima atau gimana lah. Oh makanya tiba-tiba langsung berubah gitu. Ah, ya itulah akhirnya dibuang lah yang itu botolnya itu sama temen gue lah, nggak tahu dibuang di mana gitu, katanya di sungai. Oke. Itu udah nggak ada pengalaman apa-apa lagi. Kalau di tempat itu sih gue sendiri sih udahlah nggak ada lagi. Terus itu lu dipindahin lagi. Ya Dipindahin lagi ke Jakarta lagi, cuman beda Jakarta lah, cuman masih di daerah Jakarta lah, oh, itu masih satu restoran yang sama. masih cuman beda outlet. Oh, beda